Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Putriani dengan NIM 2122507 dari kelas PAI 5N, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Di sini, saya sendiri akan menjelaskan mengenai materi tentang apa itu kurikulum dan penyebab terjadinya pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kita bahas tentang pengertian pengembangan kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata curir yang berarti turan. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah oleh program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Program tersebut berisi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, secara terminologis, istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN dan digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 pada tahun 2005 dirumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi, isi atau bahan pelajaran serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwasanya kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang menentukan tujuan, isi, dan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan acuan bagi siswa untuk mengetahui materi yang harus dipelajarinya. Yang pembahasan kedua yaitu penyebab terjadinya pengembangan kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pengembangan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Berikut beberapa penyebab utama pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perubahan kebutuhan masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi mempengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Kurikulum harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan ilmu pengetahuan agar lulusan pendidikan mampu bersaing di dunia kerja. Dan yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IMTEK. Perkembangan IMTEK yang pesat memerlukan penyesuaian kurikulum agar siswa dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Kurikulum harus mengintegrasikan IMTEK ke dalam pembelajaran agar siswa memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi masa depan. Dan yang ketiga yaitu perubahan sistem politik, sosial, dan budaya. Perubahan sistem politik, sosial, dan budaya dapat mempengaruhi nilai-nilai dan tujuan pendidikan. Kurikulum perlu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang berlaku di masyarakat. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Pengembangan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kurikulum harus memfasilitasi pengembangan karakter dan kompetensi siswa agar mereka menjadi warga negara yang produktif dan berakhlak mulia. Dan yang kelima yaitu perubahan pandangan tentang pendidikan. Perubahan pandangan tentang pendidikan seperti pergeseran fokus dari transmisi pengetahuan ke pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif juga mendorong pengembangan kurikulum.
Kurikulum harus menyesuaikan diri dengan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan tuntunan zaman. Jadi kesimpulan keseluruhannya yaitu kurikulum merupakan alat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang berkelanjutan yang bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum yang baik akan membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah, saya memohon maaf, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun. Unzur maqala walatan zurman kola. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.